Karena di tempat saya Afrika Selatan, Mandela menjadikan pakaian batik Indonesia itu adalah seragam yang official. Saya kira orang ini dia ya masih bagian ya. Waktu kita mau makan malam ya ketemu saya, Pak ini saya pakai batik loh besok. Jadi saya tadi malam bilang sama batik, saya tidak ada jalan, saya harus ke tempatnya dia. Gimana dia, saya mau tambah dia pakai batik, tapi saya pakai apa lah. Jadi saya datang bener Pak, dia pakai batik. Karena itu saya hadir. Nah waktu saya hadir belum datang banyak orang. Itu orang sini termasuk yang dari Amerika, New York ya, ada yang semua foto. Jadi tidak ada bedanya seperti di waktu saya ke Gajah Mada atau di Ponorogo atau di UI atau di Aachen atau di Munich. Sama satu. Karena apa? Dunia itu tidak buta dan tuli. Tidak buta dan jadi kalau Anda tanya apa kita harus jual, jadi unggul kalau bidangnya tidak. Kalau sasarannya jadi birokrat, pokok ngapain? Karena nggak cukup itu, nggak cukup. Karena Anda termasuk elemen dua loh, agama dan budaya. Jadi saya anggap penting karena kita agamanya Islam majority, dan kalau kita bukan Islam saja, agama Samawi 98%, maka tidak perlu saya yakinkan bahwa Tamakal Al-Aqsa itu dari Kairo itu sangat-sangat penting. Bukan karena saya di antara Anda, tapi kalau Anda tiba-tiba datang, saya mau masuk dalam marketing dari partai politik yang aja. Kalau saya datang misalnya saya belajar konsep pesawat terbang, terus saya mau pindah menjadi dokter, ya sudah laku dong. Laku. Harus tingkatkan itu kualitasnya, keunggulannya dalam bidang. Jadi itu nasihat. 10 menit lagi. Ya, sekarang itu mengenai dagang sapi sudah jelas ya dari situ andalannya kemana. Sekarang saya mau ini ada pertanyaan dari tukar nilai US dollar dan rupiah. Yang menentukan tukar tidak terdefinisi oleh presiden atau gubernur yang pasar. Kalau permintaan dari dolar tinggi, lebih tinggi dari penawaran, maka harga dolar tinggi. Kalau permintaan rupiah besar dari jumlah rupiah yang dia buat, itu harganya tingkat. Dan ini terjadi karena di dalam ekonomi ini ada masalah-masalah, misalnya yang ketergantungan antara masyarakat satu dan masyarakat itu lebih erat karena informasi. Nah, informasi yang sekarang ini tidak menguntungkan misalnya di Timur Tengah karena apa, risikonya tinggi, tapi menguntungkan di Indonesia karena dia stabil. Nah, ini semua menentukan harga dari duit karena orangnya yang bertaruh di mana uangnya supaya aman, di mana uang itu aman dan kalau bisa bertumbuh cepat itu. Dan pokoknya kondisi ini sebenarnya yang terjadi. Kalau saya mau jelas itu dia bisa dalam 5 menit. Jadi saya sampaikan deh bahwa kita ini sekarang mengenai motivasi
dan trik untuk belajar. Masalah saya dari dulu, yang paling tahu itu Ibu Ainun. Masalahnya adalah kalau sudah mulai sesuatu tidak mau berhenti, dulu sampai saya sering dimarahin, obatnya disodori. Dia bilang, kamu minum harus 2 liter. Kalau bertengkar dengan saya kerdaku, lupa minum obat, minumnya kurang, tidak yang aneh-aneh. Makan pun ya seadanya, dikasih tempe ya tempe, memang suka tempe sih. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi tiap orang ada nyentriknya kan, ya Pak Bibi ada nyentriknya juga. Tapi yang saya jadi begini karena saya dimanjur oleh 2 ibu. Ibu yang melahirkan saya dan ibu yang mendampingi saya. Yang melahirkan saya itu memanja saya, menjadikan saya selama 3 minggu 24 tahun. Itu dia kasih estafet sama Ibu Ainun yang mendampingi saya, mendampingi anak pintu 48 tahun dan 10 hari. Saya bilang terus terang saja, pernah saya itu tidak bisa, saya tidak bagaimana saya tinggalkan Ibu Ainun. Kalau waktu sholat saya baca telinga. Saya sholat bersama. Nah, itu dokter kan. Saya cerita suatu hari Pak, saya keadaan ibu agak membaik. Terus profesor datang, dia bilang, Pak Bibi, keadaan Anda membaik. Ini lihat ini kan. Dia nggak bisa ngomong karena ini mau masuk ke masyarakat ada 50. Saya di sebelah. Terus dia bilang sama Ibu Ainun, tapi kamu bilang kemarin sama ibu ini sekarang apa baik? Masih ingat nggak kemarin? Loh, kemarin datang duta besar dari Berlin kemari dengan ibu ingat gak? Terus dia kata, ini suami ibu, kami lihat tiap saat dia bisik-bisik di telinga ibu, kami gak tahu apa. Ibu ingat gak? Para profesor dia bilang, Pak Bibi, kamu harus berbahagia dengan istri. Antara Anda ada telepati, mekanismenya kami tidak tahu. Bahwa itu ada hubungan antara manusia sebagian besar dari ibu dan anak, atau antara orang kayak bapak dan ibu. Kami sendiri melihatnya. Ini kuat dengan itu hubungan saya dengan ibu. Jadi saya beruntungnya karena saya bilang terus terang, kalau saya bekerja itu saya bekerja sampai tengah malam. Ibu juga kerja di samping saya kantor di rumah. Tapi kalau saya sudah kerja, dia mulai apa? Dia baca Al-Quran. Ibu kalau bisa tiap hari 1 juz, dia baca. Saya udah biasa, udah sport, udah angkat dengan sendiri. Jadi saya normal. Saya baca mengenai ikat, tulis ini, buat apa? Saya dengar musiknya bukan musiknya rock, atau tapi ibu yang baca. Itu akibat dari proses
budaya. Itu akibat proses diberikan kuantum, jumlah yang minimum dibutuhkan oleh tiap manusia untuk yakin bahwa inteknya itu harus diimbangi oleh intak. Kalau hanya intek, toh saya sering mengatakan kalau Allah panggil Mbak Karuni di sini, kamu boleh pilih, hanya boleh pilih intak atau intek, segera pilih, tidak boleh dua-dua. Saya sekejap mengatakan kasih saya intak. Tapi Allah, kalau kamu perkenankan saya, kasih saya dua-duanya. Dalam keadaan seimbang. Dan berikan saya kemampuannya untuk meningkatkan kedua-duanya kualitas sepanjang. Dan saya beruntung Allah memberikan dua-duanya. Anda, saya harapkan insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa S1, S2 atau S3. Yang penting kembali ke tanah air, ikut membuat sistem dan proses kebudayaannya itu berlangsung dengan baik dan sekaligus menggarisbawahi, hei, orang tua yang Habibie itu pernah mengatakan itu juga. Jadi Anda juga mengatakan demikian supaya sumber daya manusia di Indonesia yang terbarukan menjadi unggul dan daya saingnya meningkat. Dan itu sasaran perjuangan dan itu adalah tugas kita semua. Saya rasa sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tepuk tangan yang selanjutnya mari kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan kesehatan dan banyak berbagi lagi buat masyarakat Indonesia. Dan kita tunggu